Fa idza qudiyatis shalah, apabila telah ditunaikan salat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah, menyebarlah, pergilah kamu ke tempat yang memang engkau tuju, fil ardi, di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia dari Allah. Nah, ini menjadi dalil bagi orang-orang yang mencari ma'isyah atau bekerja. Bekerja itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil fantashiru fil ard, menyebarlah di muka bumi ini untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, untuk mencari karunia dari Allah berupa rezeki-rezeki itu. Wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Nah, jadi ketika bekerja, ketika intisyar, menyebar di muka bumi itu tetap dalam koridor zikrullah. Nah, zikrullah itu artinya segala sesuatunya ditautkan kepada Allah. Lillah, alallah, minallah, wa wiruha. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Jadi syarat orang mendapatkan keuntungan ketika melakukan hal-hal keduniaan adalah dengan zikrullah. Jadi ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau membahagiakan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka zikrullah dengan alhamdulillah. Ketika sesuatu yang ditemui qadarullah belum sesuai dengan harapan, ada tantangan dan lain sebagainya, ya, kita bisa berzikir dengan subhanallah. Maha suci Allah. Allah pasti benar, Allah itu pasti suci, tidak mungkin salah memberikan ketentuan kepada seluruh manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ausikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang insyaallah penuh dengan manfaat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita baca dan tadabburi bersama di 2 atau 3 minggu yang lalu, ya, yaitu surah Al-Jumu'ah. Baik, sebelum kita mengawali, ya, mari kita baca bersama dulu Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, surah Al-Jumu'ah ini di juz 28 ya. Ayat ke-6. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Itu sampai selesai ya surah Al-Jumu'ah. Alhamdulillah. Ini ada beberapa hal yang kembali kami ingatkan ya terkait dengan gunnah. Gunnah itu ketika ada nun tasydid dan mim tasydid. Nah, itu diusahakan untuk ditahan membacanya. Jadi setidaknya 2 ketukan atau 2 harokat. Qul inna fa innahu. Terus ini tadi kalau di khot yang kami tayangkan ini biasanya madani, utsmani, jadi harokatnya belum disesuaikan dengan Al-Quran Indonesia. Seperti fa innahu. Nah, fa innahu ini kalau di Quran Indonesia dhammahnya terbalik. Biasanya sudah terbalik. Dimat silah qasiroh. Nah, ini kalau di Quran yang Madinah biasanya masih seperti ini. Nah, nggih. Fa innahu itu nggih, hu-nya panjang. Fa innahu mulaqikum. Terus tadi ada beberapa juga yang lahwaning faddu. Yang ini aulahwaning faddu itu kalau di Quran Indonesia biasanya sudah dikasih nun di bawah alif. Jadi kalau ada fathatain atau dhammatain bertemu dengan huruf yang sukun, itu maka nanti diganti tanwinnya jadi wa-nya jadi biasa, wa ditambah nun di bawah. Inilah waning faddu, bukan lahwang faddu. Okay. Sama seperti di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah tinil ladzi, kan tin bertemu dengan alladzi. Nah, seperti itu contohnya.
Baik, mari kita ulangi ya beberapa. Terus ini yang merah ini kolkolah. Huruf kolkolah itu ada 5 ya, ba, jim, dal, o, dan kof. Biasanya untuk anak-anak bisa disingkat baju di toko. Nah itu memantul. Selain itu diusahakan untuk tidak dipantulkan. Contohnya yang seringkali lalai itu ketika baca bok sukun. Bok sukun itu kan tidak kolkolah, maka bacanya ming fobli, jadi ditahan. Ya, sama seperti ghoin itu juga bukan kolkolah. Di Al-Fatihah itu ghairil maghdubi. Gho-nya itu sebisa mungkin ditahan, tidak sampai memantul. Kalau kolkolah justru yang dipantulkan. Wab tahu. Tapi kalau yang fab ini sebisa mungkin tidak sampai fab. Nah, kalau fab itu nanti juga sudah menjadi kolkolah. Sama juga wadhkurullah. Bukan wadh. Ini kita sempurnakan. Baik, mari kita coba. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Kalau ini di Quran Madinah itu biasanya juga bacaan mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil, di mana mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, bertemu dengan hamzah a i u itu dibacanya 3 sampai 5 harokat. Sempurnanya sampai 5 harokat. Nah, biasanya kalau di Quran Indonesia sudah ada tanda seperti bendera itu ya. Seperti bendera. Itu diusahakan lebih daripada matobi'i. Kalau matobi'i kan hanya 2 di ayun saja. Tapi kalau matobi'i bertemu dengan hamzah diusahakan lebih dari itu. In faddu ilai, ditahan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha aulah waning faddu ilaiha wa tarakuka qaima. Kalau ini justru tidak lebih dari 2 harokat. Nah, ini terkadang kita terbalik-balik, yang harusnya matobi'i saja 2 harokat, ain dan hamzah kan berbeda. Nah, seperti di surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Nah, yang pertama itu matobi'i, jadi hanya 2 harokat. Wa wada'na 'anka wizrak. Baru yang alladzi itu yang lebih dari 2 harokat. Alladzi anqadha zahrak. Ini membedakan antara mat wajib, mat jaiz, dan mat tabi'i biasa.
Kalau ain itu termasuk mat tobi biasa. Jadi ma-nya tetap 2 harokat. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Sadaqallahul adzim. Baik, alhamdulillah kita sudah membaca nggih. Saat ini mari kita sedikit membaca terjemah dari ayat tadi. Yang pertama di ayat yang ke-6 Allah berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina hadu." Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang yang menganut agama Yahudi. In za'amtum annakum awliya'u lillah, kalau kalian itu mengaku, kalian mendakwah diri kalian itu merupakan kekasih Allah, aulia, wali-wali Allah, min dunin nas, ya, yang bukan dari manusia-manusia yang lain, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka harapkanlah kematianmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi dari ayat ini hikmahnya atau nilainya adalah para aulia Allah atau wali-wali Allah itu saking cintanya, saking dekatnya dengan Allah, maka mereka ingin cepat berjumpa dengan Allah. Ya. Maka di sini Rasul diminta oleh Allah untuk meminta orang-orang yang Yahudi itu yang mengingkari agama Allah yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW itu untuk meminta kematian. Ya udah, kalau kamu memang mengaku kekasih Allah, mintalah kematian. Ya, jika in kuntum shadiqin. Lalu Allah tegaskan, wala yatamannawnahu abadan. Mereka tidak akan pernah mengharapkan itu selamanya. Bima qaddamat aydihim, mengapa? Karena atas atau disebabkan oleh apa yang telah mereka perbuat, kejahatan yang telah mereka perbuat oleh diri mereka sendiri. Wallahu alimum bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ini penegasan bahwasanya orang-orang Yahudi yang mengingkari agama Nabi Muhammad atau agama Islam itu, ya, itu pasti mereka merasa bersalah, tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul apa yang sudah tertulis dalam kitab Taurat. Ya, bahkan mereka dalam ayat yang lain itu Allah sebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul nabi sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi karena kesombongannya, karena mereka tidak rela kalau nabi terakhir yang diutus oleh Allah itu bukan dari kaum mereka, bukan dari orang-orang Bani Israel, bukan dari orang-orang Yahudi, tapi orang Arab, maka mereka merasa lebih afdol, mereka lebih utama, maka mereka menolak agama yang dibawa oleh Nabi. Nah, maka disinilah Allah tegaskan bahwa mereka, karena mereka tahu mereka salah, mereka nggak mungkin mau untuk mengharapkan kematian. Lalu di ayat selanjutnya Allah sebutkan, dan ini perlu kita renungkan ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah sesungguhnya kematian alladzi tafirruna minhu, yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sungguh kematian itu akan menemuimu.
Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Alim itu adalah Allah. Al-ghaib, yang mengetahui hal-hal yang gaib. Wasyahadah, dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan, apa yang telah kamu amalkan. Nah, ini dalil yang menekankan bahwasanya siapapun ya di muka bumi ini, baik yang dia taat maupun yang dia ingkar kepada Allah, pasti akan menemui kematian. Ya, mau lari sejauh manapun, bagaimanapun caranya, walau kuntum fi burujim musayyadah, kata Allah. Walaupun kamu itu lari atau bersembunyi di buruj niku, benteng yang tinggi, yang tangguh, yang besar, pasti juga kematian akan yudrikumul maut, akan mendatangi. Dan dalam ayat lain Allah juga sampaikan, la yasta wa idza jaa fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah, maka tidak bisa ditunda sedetik pun maupun diakhirkan sedetik pun. Ya, ini penekanan bahwasanya kita semua kelak akan menemui ajal kematian kita masing-masing. Selanjutnya di ayat yang ke-9 itu tentang sholat Jumu'ah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ketika kalian, apabila kalian diseru, dipanggil oleh Allah untuk sholat di hari Jumat, menunaikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi, maka bersegeralah, bergegaslah. Tidak hanya famsyu, tapi fas'au. Ini menekankan bahwasanya sholat Jum'ah itu begitu penting, penanda bahwasanya dia betul-betul masih beriman atau tidak. Fas'au ila dzikrillahi, mengingat Allah, ya, mengingat Allah yang paling utama adalah sholat. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, al bai' di sini juga berarti pekerjaan-pekerjaan keduniaan lainnya. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Fa idza qudiyatis shalah, apabila telah ditunaikan sholat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah, menyebarlah, pergilah kamu ke tempat yang memang engkau tuju, fil ardi, di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia dari Allah. Nah, ini menjadi dalil bagi orang-orang yang mencari ma'isyah atau bekerja. Bekerja itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil fantashiru fil ard, menyebarlah di muka bumi ini untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, untuk mencari karunia dari Allah berupa rezeki-rezeki itu. Wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Nah, jadi ketika bekerja, ketika intisyar, menyebar di muka bumi itu tetap dalam koridor zikrullah. Nah, zikrullah itu artinya segala sesuatunya ditautkan kepada Allah. Lillah, alallah, minallah, wa wiruha, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Di syarat orang mendapatkan keuntungan ketika melakukan hal-hal keduniaan adalah dengan zikrullah. Jadi ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau membahagiakan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka zikrullah dengan alhamdulillah. Ketika sesuatu yang ditemui qadarullah belum sesuai dengan harapan, ada tantangan dan lain sebagainya, ya,
Kita bisa berzikir dengan subhanallah. Maha suci Allah. Allah pasti benar, Allah itu pasti suci, tidak mungkin salah memberikan ketentuan kepada seluruh manusia. La'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar ilaiha untuk menuju kepada tijarah atau lahwan tadi. Tijarah itu jual beli, lahwan itu sesuatu yang permainan, melenakan, sesuatu yang membuat lalai. Ya, mereka menuju kepada permainan-permainan dan jual beli itu, wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkanmu padahal kamu sedang berdiri berkhutbah. Nah, kalau dengan orang-orang yang tidak mau, bahasanya di sini sholat Jumat, tidak mau menegakkan agama Allah, justru larinya kepada sesuatu yang melenakan hidup, ya, lari kepada sesuatu yang menguntungkan secara keduniaan saja, jual beli, maka katakanlah qul ma indallahi khair, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik minal lahwi wa minat tijarah, dari permainan dan perniagaan. Wallahu khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rizki. Jadi dari ayat-ayat yang tadi, khususnya di akhir sholat Jumu'ah ini, penegasannya adalah ketika ada seruan kepada Allah, ya, ketika Allah menyeru, ya, khususnya di sini sholat Jumat, dalam tafsir juga bisa disebutkan, dikiaskan dalam ibadah-ibadah lainnya, ya, godaannya adalah dua, ya, salah satunya at-tijarah, dan yang kedua adalah al-lahu, jual beli, keuntungan, perniagaan, dan permainan yang melalaikan. Maka dengan konsep yang kita yakini bahwasanya Allah lah pemberi rezeki, wallahu khairur raziqin, maka tentu melakukan perniagaan, melakukan hal-hal yang sifatnya permainan itu dilingkupi dengan tadi wadhkurullaha katsiran. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa dalam melakukan aktivitas kita itu kembali kepada tujuan awal kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu para murid itu biasanya ada yang bertanya, berarti ada yang menerjemahkan bahwasanya berarti hidup kita hanya untuk ibadah saja, hanya untuk sholat saja, hanya untuk puasa saja. Nah, maka di ayat-ayat lain Allah jelaskan bahwasanya ibadah tidak hanya berupa sholat, puasa, dan ibadah-ibadah ritual, ya, tetapi tijarah bisa menjadi ibadah, ya. Bahkan sesuatu yang sifatnya mubah, ya, itu bisa menjadi ibadah ketika betul-betul diniatkan untuk lillahi ta'ala. Contoh tidur ketika diniatkan untuk mengkondisikan badan agar lebih fit, setelah itu bisa sholat, bisa bekerja, bisa beribadah lebih sempurna lagi, maka tidur itu menjadi ibadah. Nah, kadang kalau di puasa itu ada yang salah tangkap, akhirnya mengira an-naumu inda syami ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Setelah itu dia hanya ingin tidur ketika puasa, padahal maksudnya adalah tidurnya dia yang diniatkan untuk nanti malam qiyamul lail itu menjadi ibadah yang besar, ibadah yang luar biasa. Wadhkurullaha katsiran, ingatlah Allah banyak-banyak di setiap langkahmu, di setiap aktivitasmu, la'allakum tuflihun, agar kalian betul-betul menjadi orang-orang yang beruntung. Mungkin itu saja Bapak Ibu rahimakumullah yang kita bisa baca, ya, kita bisa tadabburi sedikit dari ayat Allah di surah Al-Jumu'ah
ayat 8 sampai ayat ke-11. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala sehingga menambah iman kita, menambah amal kita ya, dan tentu menambah optimisme kita bahwa kelak kita juga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang insya Allah menjadikan kita menjadi aulia Allah, kasih Allah di sisinya di surganya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.